merekam desain presentasi pada Canva. Lakukan dengan cara yang praktis dan mudah, tidak bertele-tele. Maka pada kesempatan hari ini, Pak Gurupedia selalu berbagi tips, tutorial, dan cara mudah bagi guru, pendidik, siswa, mahasiswa, dan insan pendidikan lainnya. Bagaimana cara saudara-saudara kalian semua merekam hasil presentasi atau mempresentasikan materi sekaligus direkam layar menggunakan Canva, baik Canva pribadi maupun Canva pendidikan. Sahabat guru Indonesia yang luar biasa, seperti biasa, pertama-tama kita buka atau login masuk ke canva.com. Bapak Ibu bisa menggunakan Canva di browser maupun menggunakan Canva dari aplikasi untuk desktop. Kebetulan pada kesempatan ini saya menggunakan Canva dari aplikasi di desktop. Saya pikir ini juga recommended bagi Bapak Ibu sekalian sebab lebih cepat, lebih ringan. Nah, selanjutnya sebelum kita jelaskan tentang cara mudah bagaimana melakukan perekaman langsung ketika kita melakukan presentasi di laptop menggunakan aplikasi Canva. Merekam langsung juga dari Canva, dari layar Canva. Namun demikian, tutorial kali ini juga direkam menggunakan rekaman eksternal, artinya tidak menggunakan Canva. Untuk lebih berkembang channel pendidikan literasi ini, mohon kepada pemirsa sekalian, Bapak Ibu guru hebat untuk membantu dengan cara subscribe, like, share, dan komentar. Semoga bermanfaat. Langsung saja Bapak Ibu, untuk melakukan perekaman terhadap materi yang kita sajikan dalam presentasi, pertama-tama kita membuat materi presentasi. Jika kita sudah login ke canva.com, maka tampilannya akan semacam ini. Nah, disinilah kita dapat memilih template presentasi. Nah, di sini ada template presentasi. Kita klik, maka di sini muncul banyak sekali template yang bisa kita gunakan, ya. Bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi. Anggap saja saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok. Misalnya tugas kelompok, kita klik saja tugas kelompok ini. Nah, Bapak Ibu, anggap saja bahwa layar presentasi ini adalah hasil pekerjaan saya, hasil pekerjaan yang dibuat oleh siswa, atau presentasi materi yang dibuat oleh guru. Jadi saya tidak membuat materi presentasi, namun mempresentasikan bagaimana cara merekam layar presentasi itu. Anggap saja materi ini adalah materi presentasi yang akan kita rekam. Nah, kemudian dari slide pertama, judul, slide kedua bisa saja diisi dengan daftar materi, kemudian penulis atau anggota kelompok, kemudian judul, kemudian persoalan yang dibahas, kemudian juga ada materi 1, materi 2, materi 3, dan seterusnya. Nah, presentasi sudah dibuat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara melakukan perekaman terhadap presentasi yang sudah kita buat? Maka tidak perlu langsung disimpan dalam bentuk JPEG,
tidak perlu disimpan dalam bentuk video. Bapak Ibu tinggal memperhatikan tombol sebelah kanan atas, di situ ada tombol tampilkan. Nah, kita tinggal klik saja tombol tampilkan di sebelah kanan atas. Setelah diklik, maka muncul pop-up, ada tampilan layar penuh, tampilan presenter, tampilan dan tampilkan dan rekam layar, kemudian putar otomatis. Maka untuk merekam layar terhadap presentasi kita klik tampilkan dan rekam. Nah, di sini muncul Bapak Ibu foto atau area lingkaran, ya, lingkaran di sebelah kiri bawah sebagai video kita sebagai presenter ketika kita menjelaskan atau mempresentasikan materi kita. Kemudian untuk melanjutkan perekaman, maka kita klik selanjutnya pada bagian pop-up di sebelah bawah. Kita klik selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah mau masuk ke studio, yaitu studio rekaman. Rekaman suara sendiri saat berbicara melalui presentasi, kemudian bisa juga tautan nanti dibagikan kepada murid, teman, kemudian guru lain dan sebagainya sebagai hasil dari rekaman kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke studio rekaman. Nah, Bapak Ibu, inilah studio rekaman yang menampilkan kita untuk merekam, ya, untuk merekam layar presentasi kita. Jadi pada proses ini saya merekam dengan eksternal, kemudian juga melakukan perekaman layar presentasi. Kita atur kamera dan mikrofon. Kemudian ini dibiarkan saja integrate webcam, kemudian default mikrofon. Nah, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan merekam, maka klik saja mulai rekam. Jika kembali ada yang harus diedit dari naskah presentasi, maka silakan kembali ke pengeditan. Baiklah, kita segera mulai rekam. Kita klik tombol mulai rekam. Nah, di sini ada hitungan mundur 3, 2, 1. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah melakukan perekaman. Nah, jadi di sini ada tombol merah, tulisan putih sebelah kiri bawah. Ini ada indikator merekam dan di situ ada kita melakukan presentasi. Kemudian di pojok kiri atas itu ada hitungan waktu berapa lama kita melakukan rekaman. Kemudian di sebelah tengah ini adalah layar presentasi yang kita rekam. Sebelah kanan ada jeda untuk melakukan pause, ya. Kita coba pause atau hentikan sementara. Untuk melanjutkan, kita klik lanjutkan Bapak Ibu. Nah, untuk mengakhiri, kita bisa akhiri rekaman, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba kepada halaman 2. Halaman 2 tinggal geser panah ke kanan, maka akan muncul di halaman 2. Asiknya Bapak Ibu, bahwa ketika kita melakukan perekaman, tombol presentasi yang di bawah ini tidak ikut terekam. Yang terekam adalah materi yang benar-benar ada di tengah ini. Oleh karena itu, jikalaupun Bapak Ibu memindahkan atau klik di sebelah bawah, begini contohnya, maka layar yang di bawah bergeser itu tidak ikut terekam. Inilah hebatnya Bapak Ibu. Sehingga yang direkam itu adalah layar yang tampak di bagian tengah. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu anggap ini sudah selesai, maka kita akan mengakhiri rekaman dengan cara akhiri rekaman. Setelah kita akhiri rekaman, maka disinilah rekaman kita akan diunggah, ya, diunggah. Bapak Ibu tidak boleh menutup layar ini, karena ketika Bapak Ibu menutup layar ini bisa jadi terganggu proses menyimpan rekamannya. Tetap buka jendela browser ini saat mengunggah.
Proses ini membutuhkan tidak sedikit waktu, bergantung seberapa lama rekaman kita. Apabila Bapak Ibu ingin membatalkan dan membuang rekamannya, maka tinggal klik batalkan dan buang. Nah, ketika kita sudah melakukan perekaman, kemudian kita unggah, kita menunggu dengan sabar Bapak Ibu. Ini benar-benar menunggu karena kita juga betul-betul melakukan proses perekaman. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu setelah perekaman selesai, nah tautan rekaman sudah siap ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membagi link ini, kemudian salin, berarti Bapak Ibu copy link. Silahkan link tersebut bisa dikirim ke pendidik lainnya, ke siswa untuk menikmati rekaman kita. Yang kedua, disimpan lalu keluar dari Canva. Yang ketiga, diunduh, berarti hasil rekamannya langsung terunduh ke laptop kita. Kemudian yang keempat, jika dirasa rekaman itu ada kekeliruan, ada kesalahan, maka rekaman itu tinggal dibuang Bapak Ibu, klik tempat sampah. Nah, selanjutnya setelah terunduh, Bapak Ibu bisa menggunakan rekaman itu diunggah ke media sosial, ke YouTube dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tutorial singkat, jelas, padat, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bantulah channel ini untuk lebih baik dan berkembang dengan cara subscribe, komentar, like, and share. Berikan hal yang bermanfaat bagi teman-teman guru lainnya, sehingga kita terus menebarkan energi positif, semakin menebalkan energi positif, menjadikan energi kita super dahsyat. Sekian, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam Pak Guru Pedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.